Oke, thank you. Oke, kita masuk ke materi. Untuk pertemuan kali ini kita bahas mengenai subjek PPh badan. Nah, ini seperti tadi disampaikan teman kalian, nanti soalnya nggak mungkin lah disebutin gitu ya. Subjek pajak apa saja, ya. Pajak badan dibagi menjadi berapa gitu ya. Nah, itu nggak mungkin ya. Karena sekali kita tahu, oh pajak badan itu ada dalam negeri, ada luar negeri misalnya, ada BUT dan seterusnya, gitu ya. Jadi pasti ada trikinya. Nah, ini tolong nanti dipahami. Oke, ada 4 hal yang akan kita pelajari di sini. Fokusnya ya, yaitu untuk pajak dalam negeri sesuai dengan di RPS ya. Kemudian pengenalan bentuk usaha tetap. Ini karena bentuknya pengenalan kita tidak terlalu mendalami BUT-nya ya. BUT-nya karena sifatnya adalah kasuistis yang sifatnya kadang-kadang agak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian kita bahas mengenai timbul dan berakhirnya kewajiban pajaknya ya. Nah, ini juga kemarin kita udah bahas sebenarnya sekilas ya. Dan di beberapa soal keluar gitu ya di TS. Kemudian untuk yang non subjek pajak. Nah, ini juga sudah kita bahas kemarin. Ada beberapa yang juga keluar di ujian. Oke, pengertian subjek pajak ini adalah pihak yang akan membayar atau memikul pajak. Ya. Nah, ini penting nih karena di prakteknya itu bisa jadi subjek pajaknya itu dispute siapa, gitu ya. Malah kadang-kadang bisa mencoba dialihkan ke pihak lain. Nah, kalau yang orang pribadi biasanya dia akan berusaha mengalihkan ke pihak lain, misalnya orang tuanya atau ke anaknya dan seterusnya, gitu ya. Padahal itu beban pajak yang bersangkutan. Nah, gimana dengan badan? Nah, badan juga sama. Badan itu segala hak dan kewajibannya itu diwakilkan kepada pengurus. Ya. Nah, berarti ada indikasi pergantian pengurus. Nah, ini siapa? Apakah pengurus lama atau pengurus baru? Gitu kan. Kalau misalnya ada pajak terhadap badannya. Nah, ini isu-isu penting yang bisa digali lagi. Terutama buat teman-teman nanti kalau buat riset. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke subjek pajak penghasilan. Jadi fokus kita adalah pajak penghasilan. Ya. Kita udah tahu juga bahwa selain pajak penghasilan ada subjek pajak pertambahan nilai, gitu ya. Berarti kita fokus di sini adalah yang pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan berarti pajak atas penghasilan. Penghasilan itu tambahan kemampuan ekonomis, ya, kita udah bahas. Nah, siapa yang menerima di sini? Nah, sebelum kita udah bahas yang OP, orang pribadi, kemudian warisan. Nah, sekarang kita bahas berikutnya adalah yaitu badan dan bentuk usaha tetap. Nah, ini adalah kriteria subjek. Berarti dia menanggung atau yang membayar pajak. Itu ya. Jadi pengertian subjek di sini adalah dia yang menanggung atau membayar pajak. Nah, kan di sini kan nggak ada bendahara. Bendahara ada di mana? Oke. Nanti kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke badan. Ya, jadi 2 hal yang akan kita bahas di sini adalah badan dan BUT. Nah, badan di sini kalau di pasal 2 di Undang-Undang PPh ini adalah sekumpulan. Berarti harus lebih dari 1. Ya, orang atau modal. Ya. Bisa bentuknya macam-macam. Ya, PT, CV dan seterusnya. Ya, dengan nama dan bentuk apapun. Nah, kemudian ada milik negara, ada milik yang lain dan seterusnya. Gitu ya. Kalau pengertian perkumpulan ini bisa asosiasi, perhimpunan, persatuan, ikatan. Nah, kayak kalian nanti lulus dari STAN ada ikatan alumni. Nah, dia bisa termasuk badan, gitu ya. Misalnya ada asosiasi, kayak saya akuntan, ada Ikatan Akuntan Indonesia, ya, asosiasi untuk akuntan pendidik dan seterusnya. Kemudian ada persatuan dan seterusnya. Mungkin perhimpunan mahasiswa, nanti juga ada juga. Gitu ya. Jadi secara umum dia bisa memenuhi syarat subjek. Subjeknya ya. Apakah dia otomatis menjadi wajib pajak? Belum tentu.
gitu ya. Tapi sekarang kita tahu dulu bahwa dia memenuhi syarat subjektif, gitu ya, sesuai dengan penjelasan di pasal 2. Nah, kita lihat di sini secara hukum perdata dan perdagangan, gitu ya. Ada badan publik dan badan keperdataan. Ya. Kalau badan publik ini secara undang-undang PPH dia bukan subjek pajak, gitu ya, dikecualikan. Nah, misalnya ada instansi pemerintah dan seterusnya, gitu ya. Kemudian secara perdata, menurut undang-undang dia adalah subjek pajak, gitu ya. Jadi kita udah bahas tadi bentuk hukumnya segala macam, ya. Artinya dia berbadan hukum. Berarti ada aktenya biasanya, ya. Kemudian didaftarkan ke pengadilan, ya. Kemudian didaftarkan juga di instansi berwenang, Hukum dan seterusnya, gitu ya. Kemudian yang bukan badan hukum, ya, yang tadi bentuknya asosiasi dan seterusnya, gitu ya, yang informal sifatnya. Nah, itu juga bisa masuk dalam ketentuan subjektif, gitu ya. Jadi mungkin kalau ikatan alumni, gitu ya, atau perhimpunan mahasiswa yang tidak ada badan hukumnya, tidak ada aktenya, itu bisa jadi badan, ya. Nah, badan secara keperdataan ini bisa dibaca, ya, mengenai definisinya, perkumpulan, organisasi, yayasan, ini semuanya adalah lembaga subjek, ya, kriteria adalah subjek pajak. Nah, nanti kita lihat untuk detail di formulir pendaftaran, ya. Kemudian CV, PT, BUMN, dana pensiun, dan KIK. Ya. Nah, tadi di sini kriteria badan, ya. Badan bisa juga yang dimiliki oleh perorangan, ya, dan seterusnya. Ini kita masukkan sebagai subjek pajak orang pribadi. Nah, misalnya profesi dan seterusnya, gitu ya. Kemudian ada yang kelompok. Nah, kelompok ini baru yang kita masuk dalam tadi kaitannya dengan lebih dari satu, ya. Berarti dia bentuknya adalah badan. Nah, yang perlu ditegaskan di sini adalah dalam satu kesatuan ekonomis, gitu ya. Misalnya badan dan orangnya, gitu ya. Mungkin kalau secara akuntansi seperti bisnis entity, gitu ya, yang secara ekonomis berbeda. Nah, cuman mungkin pada prakteknya di lapangan kadang-kadang antara badan dengan pemilik itu tidak terpisahkan, gitu ya. Nah, yang paling sering terjadi di kasus di kantor pajak, ya, dalam kaitannya dengan kesatuan ekonomis adalah tidak memisahkan antara badan dengan orangnya. Contohnya apa? Contohnya transaksi badan, ya, dia ada transaksi misalnya penjualan, tapi ternyata transfer uangnya ke rekening orang pribadi. Nah, gitu ya. Jadi penjualannya masuk ke laporan keuangan dari badan, tapi arus uangnya itu masuk ke rekening orang pribadi. Ini tidak ada pemisahan ekonomis di situ, ya. Ini akan menyulitkan dari perpajakan, ya. Kenapa menyulitkan? Karena kita lihat bahwa pemiliknya atau orangnya itu juga bisa masuk kategori memiliki penghasilan. Padahal penghasilan kan hanya satu, gitu ya. Ternyata di sini bisa diakui oleh dua pihak karena tidak ada pemisahan. Nah, itu dan seterusnya. Ada biaya juga gitu. Biaya keperluan pribadi tapi dibukukan di rekening di pembukuan badan. Nah, gitu ya, karena tidak bisa dipisahkan di situ. Nah, ini prakteknya perlu ketelitian dalam menganalisa. Nah, nanti kalau kalian ditempatkan di kantor pajak, termasuk juga di instansi pemerintah daerah, hal-hal yang kayak gini nih yang kadang-kadang kita perlu effort untuk menjelaskan ke wajib pajak, gitu ya. Bagi mereka itu simple, ya, ini kan perusahaan-perusahaan saya, gitu ya, dan seterusnya. Tapi dari aspek formal itu bisa jadi beda, gitu ya, ketentuannya. Nah, ini termasuk kasus ini yang di tempat saya, ini udah masuk ke ranah tindak pidana dan masuk dalam register di pengadilan pajak seperti itu, gitu ya. Transaksi badan usaha tapi penyaluran
uangnya melalui rekening pribadi. Dan sementara yang diperiksa adalah orang pribadinya. Itu kan banyak masuk transfer gitu ya, dianggap itu ada transaksi penghasilan oleh orang pribadi tersebut, padahal transaksinya oleh badan usaha dan seterusnya gitu ya. Nah, itu perlu effort untuk pembuktian secara perpajakan. Oke, nah itu tadi trikinya seperti itu. Nah, mungkin nanti ada soal-soal yang seperti kasus tadi yang harus kalian bisa bedakan apakah itu termasuk kriteria subjek pajak badan atau bukan. Nah, sekarang kita masuk dalam definisi penentu subjek pajak badan. Ya, badan ada dua, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Nah, untuk yang badan di sini, yang dalam negeri, nah ini dibedakan antara dia melakukan kegiatan atau menjalankan usaha, gitu ya. Kemudian juga dengan didirikan di Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau didirikan di Indonesia udah jelas gitu ya, dia ada aktenya di Indonesia, maka dia masuk kategori subjek pajak dalam negeri di sini. Ya, bertempat kedudukan di Indonesia. Ya. Sementara kalau tidak berkedudukan di Indonesia, artinya dia didirikan mungkin berdasarkan ketentuan negara lain gitu ya, di luar Indonesia. Maka dia bisa kategorinya adalah bukan subjek pajak di sini. Ya. Jadi kalau dia badan di luar negeri itu secara ketentuan formal di Undang-Undang Perpajakan dia masuknya bukan subjek pajak. Ya. Misalnya apa ya? Misalnya Google Singapura misalnya. Maka dia itu adalah bukan subjek pajak. Nah, dia akan berubah menjadi subjek pajak luar negeri di sini. Ini kan Google Singapura karena bukan didirikan di Indonesia gitu ya, bukan berdasarkan akte di Indonesia. Maka akan berubah dari subjek pajak, bukan subjek pajak menjadi subjek pajak luar negeri di sini, berubah gitu ya. Kalau dia apa? Kalau dia menjalankan kegiatan usaha atau menerima penghasilan di Indonesia. Penghasilannya itu ada dua. Yang pertama melalui BUT, yang kedua tanpa melalui BUT. Jadi saya ulangi, kalau dia murni badan yang didirikan di luar yurisdiksi Indonesia, ya, apapun itu badan di luar negeri, ya, maka kriteria umumnya dia adalah bukan subjek pajak, gitu ya. Sama kayak orang di luar negeri, ya. George Bush gitu ya, atau Trump, gitu ya, bukan subjek pajak di undang-undang kita, gitu ya, di undang-undang PPH kita, bukan subjek pajak di Indonesia. Dan dia akan berubah menjadi subjek pajak luar negeri pada waktu apa? Pada waktu dia menerima penghasilan dari Indonesia. Nah, menerima penghasilan dari Indonesia itu ada dua cara. Yang pertama melalui BUT. BUT berarti bentuk usaha tetap. Yang kedua langsung tanpa melalui BUT. Kalau langsung berarti dari Indonesia gitu ya, langsung ke badan di luar negeri. Ya, ini langsung transfer, gitu ya. Atau langsung ke orangnya. Tapi kalau melalui perantara BUT, berarti di sini ada channel. Di Indonesia bayar penghasilan melalui BUT di Indonesia, kemudian BUT baru transfer ke luar negeri. Gitu ya. Jadi ada dua cara nih untuk menerima penghasilan bagi wajib pajak luar negeri tersebut, melalui BUT atau langsung. Gitu ya. Jadi kalau ada soal misalnya apa namanya itu Chinese Bank, misalnya, Bank of China, dia apa nih? Bukan subjek pajak luar negeri atau subjek pajak dalam negeri. Jadi kalau pertanyaannya hanya gini saja, Bank of China, ya, dia pilihannya apa? Bukan subjek pajak luar negeri atau subjek pajak dalam negeri? Bukan subjek pajak, Pak. Subjek pajak, Pak.
Jadi kalau hanya seperti itu gitu ya, dia kita kategorikan adalah bukan subjek pajak. Gitu ya. Tapi kalau soalnya dirubah, Bank of China itu menerima bunga dari Indonesia. Maka Bank of China itu berubah dari tadinya bukan subjek pajak menjadi subjek pajak luar negeri. Gitu ya. Ini misalnya, gitu. Misalnya bunganya itu adalah termasuk dalam objek pajak. Gitu ya. Jadi dia akan berubah menjadi subjek pajak luar negeri kalau dia memperoleh penghasilan dari Indonesia. Gitu ya. Makanya nanti kita lihat nih, ini penghasilannya langsung atau melalui BUT. Itu masalahnya berikutnya. Oke, next. Ya, jadi subjek pajak di sini dibedakan antara dalam negeri dan luar negeri. Tadi kita udah bahas, gitu ya. Nah, kalau badan yang dalam negeri, dia menjadi wajib pajak pada saat didirikan. Artinya apa? Apakah dia harus ada penghasilan dulu nggak? Bandingkan dengan yang tadi, Tidak, Pak. dengan subjek pajak luar negeri. Apakah subjek pajak luar negeri itu harus ada objeknya nggak? Nah, gitu ya. Nah, ini kan tricky pertanyaannya. Jadi kalau badan, tadi dapat di Jawa teman kalian. Badan pada waktu berdiri sudah menjadi wajib pajak walaupun dia belum ada penjualan, ya, belum ada penghasilan. Ya. Jadi tidak dilihat lagi objeknya karena dia sudah menjadi wajib pajak. Ya. Sementara untuk yang luar negeri di sini, yang badan akan menjadi wajib pajak kalau dia menerima atau memperoleh penghasilan. Nah ini trikinya kan di sini. Ya, jadi kalau nggak hati-hati mendengarkan, jawabannya bisa salah. Ya, padahal tadi simple, tinggal kata-katanya saja ada klausul menerima penghasilan atau tidak. Ya. Nah terus yang badan dalam negeri gimana? Apakah harus menerima penghasilan dulu baru menjadi wajib pajak atau tidak? Gitu ya. Nah untuk yang luar negeri tadi ada dua. Ada yang bersumber langsung dari Indonesia, ya. Ada yang melalui BUMD. Nah gitu ya. Jadi ada dua penghasilan dari Indonesia untuk wajib pajak luar negeri tersebut. Ada yang langsung, ada yang melalui BUT. Clear ya, nih ya. Berarti kita akan memisahkan nih, mana yang langsung, mana yang... Nah, jadi kita bahas tadi yang dalam negeri adalah yang didirikan atau yang bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, tanda didirikan tadi ya, ada tanya. Gitu ya. Nanti kalian jangan salah dengan nama ya. Mungkin namanya itu bisa ke barat-baratan ya, dan seterusnya. Asal dia ada kriteria didaftarkan di secara perdata ya, di dinas terkait, Hukham dan seterusnya gitu ya, maka dia menjadi wajib pajak dalam negeri. Ya. PT Bank of China. Nah, kan gitu ya. Ini ada PT-nya. Namanya padahal asing. Ya, jadi seperti ini udah jelas dia adalah wajib pajak dalam negeri. Gitu ya. PT Google misalnya. Gitu ya. Berarti ada PT di sini berarti ada perdatanya. Berarti dia didirikan di Indonesia. Jangan lihat namanya, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk subjek pajak dalam negeri ya yang didirikan di Indonesia. Nah, jadi tidak termasuk BUT di sini. BUT ketentuan perpajakannya terpisah ya. Jadi berdasarkan ketentuan di Indonesia didaftarkan ya. Kemudian masuk wilayah hukum Indonesia. Ini masuk kriteria didirikan. Ya. Kemudian gimana untuk tempat kedudukan? Nah, tempat kedudukan berarti dia ada aktenya, kantor pusat, ya, kantor pimpinan di Indonesia, kemudian pengurus atau pengurusnya bertempat tinggal atau domisili di Indonesia. Ya, jadi ini ada dua hal penting dalam kriteria dia dalam negeri, yaitu didirikan dan tempat kedudukan.
Oke, di sini berikutnya adalah perbedaan dari sisi wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Gitu ya. Kalau penghasilan dalam negeri di sini, ya, kemarin kita udah bahas, dia worldwide income. Gitu ya. Aduh, ini kenapa ya? Artinya dia memperoleh penghasilan dari dalam maupun dari luar Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau saya dapat dari stan dan juga misalnya dapat deposito di Bank of Singapore. Jadi saya di laporan SPT saya harus dilaporkan nih penghasilan dari stan dan penghasilan dari Singapura. Gitu ya. Itu adalah karena saya wajib pajak dalam negeri. Ya. Kemudian wajib pajak dalam negeri saya dikenakan tarif umum dari pasal 17. Kalau OP berarti yang progresif, kemarin kita udah bahas 5 sampai 30%. Kalau badan berarti tergantung ya apakah sekarang dengan undang ciptaker yang terbaru ada penurunan tarif dan seterusnya ya. Nah kalau luar negeri dia tarif sepadan gitu ya di pasal 26 ya. Kemudian kalau dalam negeri dia wajib SPT tahunan, kalau yang luar negeri dia tidak wajib SPT tahunan. Jadi ini perbedaan antara dalam negeri dan luar negeri. Ini tadi ini udah kita bahas, untuk wajib pajak dalam negeri ini adalah didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Ya. Kalau yang ini adalah pengecualian untuk subjek pajak pada nanti kita bahas di belakang ya. Nah sekarang subjek pajak luar negeri. Ini tambahan materi ya untuk pengayaan supaya kalian bisa bedakan antara dalam negeri dan luar negeri. Tadi ini adalah yang tidak didirikan dan tidak bertempat di kedudukan di Indonesia. Baik melalui BUT gitu ya, atau tanpa melalui BUT. Ini jadi untuk wajib pajak subjek pajak luar negeri. Nah, nanti yang ini karena sifatnya pengenalan ya, jadi kita tidak fokus ke ketentuan P3B gitu ya. Kalau per kasus tadi sudah saya sampaikan BUT kalian harus lihat P3B-nya gitu ya. Ada time test-nya. Apakah dia memenuhi syarat ditetapkan sebagai BUT atau tidak gitu ya. Jadi subjek pajak luar negeri itu di sini itu akan dikenakan pajak itu tergantung dari aturan P3B-nya. Jadi masing-masing negara itu kita punya perjanjian yang berbeda-beda ya. P3B Indonesia Singapura, P3B Indonesia dengan Thailand itu beda gitu ya. Nah, yang secara umum kita menggunakan UN model ya, kalau nanti kalian pajak internasional. Jadi hati-hati dengan pajaknya yang dikenakan di Indonesia. Jadi tidak serta pajak yang ke luar negeri itu langsung penghasilan yang ke luar negeri langsung kita kenakan pajak katanya. Ini hati-hati. Nah, konsep di sini pengenaan laba usaha di sini ya itu yang di luar negeri itu sebenarnya adalah bisnis income gitu ya. Itu tidak boleh dikenakan pajak di Indonesia. Kecuali, nah ini dia. Ini kalau kalian belajar nanti kita bahas sedikit nanti di belakang ya mengenai Netflix, Google gitu ya. Kita secara PPH, ini PPH ya, kita nggak bisa mengenakan pajak mereka gitu ya. Sepanjang mereka tidak ada BUT di Indonesia. Kenapa? Karena P3B-nya diatur bahwa untuk laba usaha itu pemajakannya adalah pemajakannya di negara domisili. Jadi ada istilahnya nih kalau nanti di pajak internasional ada namanya negara domisili ya. Ada negara sumber. Artinya ini negara sumber penghasilan ya. Negara domisili ini negara domisili dari subjek pajak yang bersangkutan. Yang misalnya Netflix. Ya Netflix di Singapura gitu ya. Hasil penghasilan dari Indonesia. Nah, berarti source country atau negara sumbernya adalah Indonesia.
domisil country atau negara domisilnya adalah Singapura. Nah, gitu. Ini ada P3B. Nah, ada perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Singapura. Jadi kalau kita kasih penghasilan ke luar negeri, ke sana, ke Netflix, ada PPh-nya nggak? Nah, itu lihat di P3B. Gitu ya. Ternyata P3-nya diatur. Kalau laba usaha nggak boleh kena pajak, sehingga Indonesia tidak boleh motong pajak. PPh-nya loh ya, bukan PPN. Oke, sekarang kita masuk ke BUT. Nah, tadi sekarang kalau misalnya P3B dibilang kalau langsung bayar ke Netflix Singapura, PPh-nya tidak ada. Yang boleh dikenakan pajak kalau melalui BUT. Nah, berarti di sini nih, ada BUT di Indonesia, baru BUT itu memberikan penghasilan ke Singapura. Nah, kalau sudah ada BUT di Indonesia, baru bisa dikenakan pajak di Indonesia. Nah, gitu ya. Jadi konsepnya seperti ini. Ini harus dipahami kalau teman-teman ingin mendalami pajak internasional. Ya. Jadi secara umum, laba usaha mereka itu dikenakan pajak di negara domisili. Ya. Berdasarkan P3B. Laba usaha apa? Contohnya misalnya kita belanja Alibaba gitu ya, segala macam. Kan kita bayar tuh, misalnya beli komputer Alibaba, harganya $1.000. Ya. Kan penghasilan bagi mereka di sana, gitu ya. Kan nggak kita potong, oh ini ada pajaknya nih, misalnya 20%, kita bayar 800 ke sana, gitu ya. Kita potong pajaknya di sini, PPh 200. Kira-kira barangnya nyampe nggak? Dikasih nggak tuh komputernya ke Indonesia? Dikirim nggak? Ayo, pernah nggak ada yang transaksi ke luar negeri nggak? Gimana? Kira-kira mereka kirim nggak barang itu? Kita kasih transfer 800 plus bukti potong pajak 200 di sini. Kira-kira barangnya nyampe nggak ke Indonesia? Yang dipastikan nggak bakal nyampe. Mereka pasti klaim, Pak, nih bayarnya kurang nih, harusnya ya. Kenapa? Karena yang kita transaksinya kita itu adalah bisnis income, laba usaha. Jadi kalau laba usaha, pajaknya negara mereka di Singapura. Kita nggak boleh atas penghasilan mereka. Nah, itu konsep dari bisnis income. Itu intinya. Beda dengan kalau kita beli melalui BUT di Indonesia. Nah, kalau kita belinya dari Indonesia, sini, maka kita bisa kenakan pajak di Indonesia dari BUT-nya. Nah, sekarang kita masuk BUT-nya itu apa sih? Nah, kita lihat di sini. BUT itu bisa bentuk usaha tetap itu bisa digunakan oleh siapa? Orang pribadi. Jadi orang pribadi bisa dianggap sebagai BUT, dianggap lah ya. Bisa badan luar negeri. Jadi orang pribadi luar negeri atau badan luar negeri yang tadi itu, yang ini, Singapura atau Trump misalnya, Amerika. Nah, ini bisa menjadi BUT di Indonesia. Jadi syaratnya adalah dia orang pribadi maupun badan di luar negeri dia. Sepanjang dia menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Gitu ya. Jadi BUT secara fisik itu nggak ada. Ya, itu hanya istilah saja yang digunakan dalam perpajakan. Untuk apa? Untuk mengenakan pajak di negara sumber atau di source country. Orangnya kan di sana, badannya kan di sana, gitu ya. Nah, jadi hanya untuk digunakan untuk kepentingan perpajakan saja istilah bentuk usaha tetap ini. Jadi fisiknya nggak ada, gitu. Secara literal bentuk usaha tetap. Nah, jadi di sini bentuk usaha tetap menggantikan orang pribadi atau badan tersebut di sini. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau tanpa melalui BUT di situ,
maka pengenaan pajaknya harus lihat P3B tadi. Ada yang boleh, ada yang enggak. Gitu ya. Itu intinya. Nah, sekarang kita lihat orang pribadi tadi yang bisa dianggap sebagai BUT, orang pribadi yang mana sih? Ternyata orang pribadi luar negeri. Ya, itu tadi luar negeri berarti dia tidak boleh tinggal di Indonesia, ya kan? Atau tinggal di Indonesia tidak boleh lebih dari 183 hari, ya. Kemudian juga termasuk WNI yang tinggalnya di luar negeri lebih lama, ya, dengan syarat seperti ini. Kita udah bahas kemarin, gitu ya. Dia memang sudah permanen residen di negara yang bersangkutan, ya. Jadi intinya BUT untuk orang pribadi adalah memenuhi syarat orang pribadi luar negeri, ya. Nah, sekarang bentuk BUT bisa direpresentasikan dalam hal apa? Nah, ini dia. Bisa dalam bentuk kedudukan atau tempat manajemen. Ya, sekumpulan manajemen di Indonesia. Misalnya bentuk tim force-nya, misalnya Google. Manajemen Google ada di Indonesia, maka dia adalah bisa kita kategorikan mereka punya BUT di Indonesia. Kemudian cabang perusahaan, ini juga sama. Cabang perusahaan luar negeri, ya, jadi badan luar negeri yang punya cabang di Indonesia. Gitu ya. Kemudian kantor perwakilan juga sama. Kemudian punya gedung kantor, baik orang maupun badan luar negeri itu punya gedung kantor di Indonesia. Maka ini sudah menjadi BUT. Ya, punya pabrik di Indonesia, punya bengkel, punya ruang promosi, punya pertambangan, wilayah kerja, perikanan, konstruksi. Nah, kemudian ini yang banyak kasus ini yang seperti ini ya, yang agak-agak repot menentukan time testnya, ya. Yaitu pemberian jasa oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari di Indonesia dalam waktu 12 bulan, gitu ya. Kemudian ada melakukan oleh agen yang kedudukannya tidak bebas, artinya terikat. Misalnya dia prudensial Singapura, gitu ya, ngirim agen ke Indonesia. Maka agennya tersebut itu menjadi BUT. Sehingga setiap kita bayar itu akan menjadi penghasilan di Indonesia. Gitu ya, menjadi BUT di Indonesia. Nah, kemudian ini yang sedang hangat-hangatnya dibahas adalah yang transaksi digital seperti ini. Gitu ya. Kenapa? Karena bentuk dari komputer agen ini kan movable ya, bisa dibawa-bawa ya, bisa dipindah-pindahkan. Nah, gimana treatmentnya? Dia itu bisa kita tentukan dia ada di Indonesia, komputer atau servernya, gitu ya. Sehingga pada waktu transaksi ke luar negeri ini bisa kita jadikan sebagai BUT. Nah, gitu ya. Nah, ini sedang dibahas di sana gitu ya, negara-negara OECD, penentuan transaksi digital. Nah, yang sedang kita sudah berhasil ini adalah untuk transaksi PPN ya, untuk PMCT ya. Nanti kita bahas di belakang. Nah, bagaimana ketentuan perpajakan untuk BUT? Nah, ketentuan perpajakan BUT ini dipersamakan dengan perpajakan badan. Artinya apa? Walaupun dia ada orang pribadi di situ ya, ataupun badan luar negeri, kalau dia udah punya BUT, maka perhitungan pajaknya dengan menggunakan konsep perpajakan WP badan. WP badan berarti berapa? Dia harus ada pembukuan. Ya, kalau ada pembukuan, berarti nanti dia ada tarif untuk PPh badan. Tarif pasal 17 PPh badan. Nah, ini. Jadi walaupun dia orang pribadi, kemudian punya bengkel di Indonesia, maka bengkel Indonesia jadi BUT yang perpajakannya menggunakan mekanisme WP badan. Ya. Misalnya BUT Trump, gitu ya, karena dia punya usaha di Indonesia, walaupun yang punya adalah orang pribadi. Nah, ini penting nih untuk dipahami konsep BUT. Ya.
Nah, ini yang sedang dilakukan ya oleh Ibu Menkyu, yaitu pengenaan perpajakan termasuk di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi sekarang ini di Undang-Undang Pajak Penghasilan kita menekankan bahwa BUT-nya itu harus bentuk usaha. Artinya dia bersifat permanen. Nah, istilahnya adalah physical presence. Ada bentuk fisiknya di Indonesia. Tadi bentuk fisiknya apa? Ada kantornya, ya kan? Kemudian ada orangnya di Indonesia gitu ya. Jadi ada fisik yang hadir di Indonesia, ada komputernya di Indonesia, mungkin ada eh, yang agak ini nih, peralatan otomatis. Nah ini yang agak-agak. Apakah kalau kita bawa semacam server ke Indonesia itu sudah menjadi physical presence, gitu ya? Nah ini masih dispute. Tapi yang pasti konsep undang-undang PPH kita harus menyatakan harus ada hadir nih. Hadirnya dalam bentuk apa? Ya semuanya ini. Salah satunya maksudnya. Apakah orang, komputer, apakah bengkel, pabrik, gedung, gitu ya. Ini undang-undang pajak penghasilan. Nah, dibedakan dengan yang tanpa BUT. Gitu ya. Sudah menangkap ya. Jadi penghasilan ke luar negeri bisa melalui BUT, bisa langsung. Sekarang kalau melalui BUT harus kita tahu BUT-nya apa nih bentuknya. Nah, ini mencakup orang juga yang kedudukannya tidak bebas tadi, yang terikat. Siapa yang ngirim ke Indonesia? Oh, XL Limited. Ya, berarti dia dianggap tidak bebas. Gitu ya. Untuk gambar itu misalnya. Nah, ini elemen yang tadi, dia adalah bentuknya usaha, ya. Kemudian sifatnya permanen, kemudian dilakukan oleh SPLN, bisa OP, bisa badan, kemudian menjalankan usaha di sini. Oke. Nah, critical point-nya adalah di sini harus memperoleh penghasilan ya, dari menjalankan bisnis. Oke. Kemudian SPLN menjadi BUT dia memenuhi 4 syarat di atas tadi ya. Kemudian dia memperlakukan perpajakannya sama seperti badan tadi kita bahas ya. Nah ini dia perwujudan dari BUT. Jadi kalau misalnya kayak sekarang kita mau mengejar pajak Netflix, kita ingin mengenakan PPh-nya ya, maka kita pasti ditanya Netflix itu BUT-nya di Indonesia bentuk apa? Apakah dia punya BUT fisik di Indonesia? Ya. Apakah dia punya proyek di Indonesia, jasa atau e-commerce atau asuransi atau agen? Gitu ya. Nanti kalau kalian browsing itu banyak tuh kasus Google, Netflix, termasuk yang sekarang kita mau kejar kayak Zoom segala macam gitu ya. Ini kita masih bermain di konsep physical presence, yaitu BUT dalam bentuk fisik. Ya. Nah, kesulitan dari dalam penentuan tadi fisik adalah residen, gitu ya. Untuk penentuan residen kita tadi sudah dilihat bahwa lihat dulu aturan di P3B-nya. Di P3B-nya itu adalah tax treaty. Tax treaty ini mengatur ketentuan perpajakan antara Indonesia dengan negara lain. Negara lain. Diatur gitu. Gitu ya. Jadi antara satu dengan yang lain tuh beda-beda. Gitu ya. Oh, dia misalnya negara Indonesia dengan Singapura, time testnya adalah 60 hari. Berarti 60 hari Indonesia Singapura. Kalau dengan Thailand misalnya 90 hari, ya berarti dengan Thailand dia harus stay atau reside atau tinggal di Indonesia 90 hari untuk dijadikan dia residen di Indonesia. Begitu ya. Jadi harus dilihat P3B-nya di sini. Nah, ini sekarang kita lihat konsep BUT. Ini BUT perlu diulang-ulang sebenarnya kalau bagi yang masih belum paham banget. Nah, ini ada negara X di sini, X cooperative, ya. Kemudian di sini adalah Indonesia. Gitu ya. Kita lihat di dalam pasal 5 ini namanya atribusi faktual. Berarti secara faktual, secara fakta bahwa X corporation itu punya BUT di Indonesia.
ya udah jelas dia ada perwakilannya, ada kantor cabang, ada bengkel dan seterusnya gitu ya di Indonesia. Nah, sehingga secara faktual bahwa penghasilan di BUT ini akan dikenakan pajak di Indonesia. Gitu ya. Nah, berikutnya ada namanya Cost of Attraction di pasal 5 ayat 1B. Nah, ini kadang-kadang ini ex corporation selain dia punya BUT di Indonesia, dia juga buka penjualan langsung gitu ya. Yang sejenis di sini syaratnya adalah dia penjualannya sejenis. Jadi kita cost of attraction ini berarti kita akan membuat seolah-olah ini dia. Ini kadang-kadang timbul dispute bahwa penjualan yang dilakukan oleh ABC secara langsung ini ya, ABC kepada ex corporation itu seolah melalui BUT. Jadi kita tarik di sini. Beda dengan yang tadi, kalau yang di awal itu secara fakta seluruh transaksinya melalui BUT, nggak ada yang langsung, gitu ya. Tapi kalau yang di ayat B-nya itu kita anggap bahwa terjadi transaksi tidak langsung, yaitu di Indonesia. Gitu. Nah sekarang kenapa kok timbul ayat 1 huruf B ini? Coba siapa yang bisa ngasih pendapat? Kenapa sih kita susah-susah harus menekankan bahwa kalau misalnya penjualan itu sama, ya, ex corporation ke BUT dengan ex corporation ke ABC itu transaksi yang langsung itu harus kita tarik ke BUT dulu, nggak boleh langsung. Itu kenapa coba ada klausul ayat 1B ini? Jadi seolah-olah bentuknya akan sama seperti yang A di sini. Kenapa? Tadi udah kita bahas di awal tuh. Salah satu konsep dari bisnis income bagi wajib pajak luar negeri. Mengenai yang penghasilan income itu ya Pak, yang langsung itu Pak. Gimana Mas? Gimana Mas? Gimana Mas? Kalau misalnya yang langsung ini, pada waktu transaksi ex corporation dengan ABC terkait bisnis income bisa dikenakan pajak di Indonesia nggak? Tidak, Pak. Tidak Pak, Nah, jadinya. betul. Jadi kalau langsung seperti ini, dia tidak dikenakan pajak di Indonesia, ya, no tax. Ya, tidak bisa dikenakan pajak di Indonesia berdasarkan ketentuan P3B. Jadi kalau istilahnya itu no PE, no tax. Nah ini harus dipahami. PE itu permanent establishment atau BUT. Jadi BUT itu bentuk usaha tetap itu istilah aslinya itu adalah permanent establishment. Gitu ya. Jadi no PE no tax artinya apa? Kalau tidak ada BUT berarti tidak ada pajak di Indonesia. Nah ini penting selalu digunakan kalau kita berdebat dengan teman-teman dari negara lain, gitu ya. Pasti negara lain bilang, emang saya ada BUT di Indonesia, gitu ya. Kalian bisa browsing deh tuh mengenai kasus Google sama Netflix, gitu ya. Tarik ulur antara Indonesia dengan negara lain. Mereka nggak mau bayar pajak di Indonesia, kenapa? Karena saya nggak punya kantor cabang di Indonesia, gitu ya. Saya nggak punya cabang di Indonesia, ya. Saya nggak punya agen di Indonesia, kenapa harus saya bayar di Indonesia? Padahal seluruh banyak penghasilan mereka peroleh dari Indonesia karena berlindung di sini no PE no tax ya, no permanent establishment atau tidak ada BUT, nggak ada bayar pajak. Kenapa? Karena konsepnya diatur di P3B kalau bisnis income itu nggak kena pajak gitu ya. Pajaknya dikenakan di negara domisili, ini domicile countries ya. Bukan di negara sumber, namanya source countries gitu ya. Jadi kalau perpajakan internasional ke Indonesia ini kita akan selalu mengejar-ngejar supaya source countries ini atau negara sumber ini bisa mengenakan pajak gitu ya. Sementara negara domisili, negara maju misalnya dia berupaya supaya tidak dikenakan pajak di negara sumber
Kenapa? Dia maunya di negara pajak dia sendiri untuk menghindari apa namanya double taxation. Jangan sampai di Indonesia dikenakan pajak, di luar negeri juga dikenakan pajak, gitu ya. Jadi ex corporation ini akan rugi dia dari sisi perpajakan, dikenakan 2 kali. Nah, jadi untuk mengeliminir double taxation maka dibuatlah aturan namanya P3B, penghindaran pajak berganda, perjanjian penghindaran pajak berganda. Ada yang perpajakannya harus memilih, kayak tadi, disini income. Dia harus dikenakan pajak hanya satu, yaitu di negara domisili saja. Di negara sumber nggak boleh. Nah, gitu ya. Ada yang dibagi 2, misalnya terkait dengan royalti. Royalti dibagi 2. Jadi Indonesia, misalnya nih tergantung P3B-nya, misalnya Indonesia 15%, ya. Di luar negeri 15%. Nah, gitu ya. Bunga juga sama, dibagi 2. Atau ada yang sebaliknya, hanya dikenakan di negara sumber. Contohnya apa? Properti. Properti itu dikenakan negara sumber, jadi dikenakan pajak di Indonesia saja. Di luar negeri, waktu penghasilannya dia kirim ya, ke luar negeri, di luar negeri nggak boleh dikenakan pajak lagi. Gitu. Jadi kebalikan dengan bisnis income. Nah, nanti kalau kalian iseng, coba lihat P3B masing-masing negara ya. Indonesia, Singapura aja, coba lihat P3B-nya. Nah, itu diatur tuh dari agen, royalti, bisnis income gitu ya, di artikel mereka. Yang penting konsep BUT ini kalian sudah sedikit memahami ya, kenapa kita selalu penting dengan konsep BUT. Nah, karena kita tidak bisa mengenakan pajak atas bisnis income ya, kalau dia tidak ada BUT di Indonesia. Nah, ini juga sama, BUT kalau dia ada agen. Kalau ada agen di sini, maka tidak ada pajak ya. Negara perusahaan A di negara sana dengan perusahaan B di negara kita, pembayaran jasanya ini termasuk dalam bisnis income, sehingga bukan termasuk objek pajak, kecuali ada agennya sebagai BUT, gitu ya. Kenapa feedback? Nah, ini juga sama, hak eksklusif atas laba usaha ya. Jadi laba usaha hanya dikenakan pajak di negara domisili ya, penghasilan laba usaha jika tidak ada BUT di negara source country. Ini penting nih kemarin kita untuk transaksi digital. Nah, berikutnya kita masuk ke saat dimulai atau berakhirnya subjek pajak. Nah, ini kemarin kita udah bahas ya. Jadi saat dimulainya pada waktu didirikan, ya, berakhir pada waktu dibubarkan untuk dalam negeri. Nah, kalau BUT ini pada waktu berada di Indonesia, berakhirnya pada waktu tidak lagi di Indonesia. Kalau yang non BUT yang langsung tadi, saat dimulainya adalah pada waktu menerima penghasilan. Ya. Jadi bukan pada waktu berdiri. Kayak Bank of China waktu berdiri di China, bukan berarti dia subjek pajak luar negeri. Kan belum ada penghasilan dari Indonesia. Gitu. Berakhirnya pada waktu dia tidak lagi menerima penghasilan. Beda dengan yang dalam negeri ya. Kalau dalam negeri waktu berdiri dia sudah menjadi subjek pajak. Gitu ya, ini kan agak tricky nih, kalau nggak hati-hati bisa terjebak-jebak. Nah, sekarang yang tidak termasuk subjek pajak. Kemarin kita udah fokus dalami terkait dengan orang-orangnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke organisasinya. Ini sebenarnya nggak tricky kalau organisasinya ini. Intinya adalah ada di listnya, ya, di Permenq-nya, kemudian ada konsep kelaziman di situ, ya. Kemudian Indonesia menjadi anggotanya, ini simpel aja. Nah, ini tapi kalian nggak perlu ngapalin satu-satu ya. Nah, tapi siapa tahu trikinya adalah yang agak ini, apakah
si for ini subjek pajak bukan. Nah, misalnya gitu ya. Nah, ketika harus lihat. Ya. Jadi ini organisasi internasional Indonesia yang bukan menjadi subjek pajak. Oke, ada pertanyaan sebelum lebih rumit lagi nih pembahasannya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Safira. Jadi kan kalau misalnya BUT itu kan pasti kena PPh, sedangkan kalau nggak BUT itu nggak kena PPh di Indo. Nah, tapi tadi yang Bapak bilang tadi kan yang dia nggak ada agen, nggak ada cabang, nggak ada BUT, itu alasan dia kena PPh-nya itu kenapa ya Pak? Tadi saya kurang ini ngedengerin yang bagian itu. Oke, jadi konsep dasar untuk perpajakan internasional ya, ini kan karena meliputi negara lain ya, luar negeri dan dalam. Konsep dasar untuk pajak internasional adalah untuk bisnis income itu hanya boleh dipajaki di negara domisili. Nah, ini intinya di sini. Jadi kita nggak boleh motong pajak, tidak boleh mengenakan pajak kalau terkait dengan bisnis income di sini. Jadi kalau kita belanja, ya kan, belanja dari produk-produk yang dijual oleh perusahaan luar negeri, kita nggak boleh motong pajak di Indonesia, gitu ya. Kalau kita motong pajak, barangnya nggak datang. Ya. Atau atas jasa kita menikmati layanan Netflix, kita nggak boleh motong pajak di Indonesia, ya, karena itu bisnis income-nya Netflix. Gitu. Ini adalah konsep dasar dari perpajakan internasional. Ya. Nah, kita bisa kenakan pajak di Indonesia, ya, atas bisnis income kalau dia ada BUT atau permanent establishment supaya bisa dikenakan pajak di negara sumber. Nah, gitu ya. Jadi beda antara negara domisili atau yang di luar negeri dengan negara sumber atau ini dalam negeri. Gitu. Jadi kenapa kita concern banget dengan adanya BUT? Karena kalau dia di luar negeri, baik badan maupun orang pribadi di luar negeri, kalau kita kasih penghasilan ke sana, kita tidak boleh potong pajak. Nah, gitu. Berapapun besar yang kita kirim ke luar negeri, ya kan, kita nggak boleh motong pajak di Indonesia. Sehingga siapa yang rugi? Indonesia gitu ya. Penghasilannya tergerus ke luar negeri. Kita nggak dapat apa-apa. Maka itu ya kemarin yang diributkan terkait pajak digital. Ya kan? Kita kirim penghasilan ke Google luar negeri, ke Netflix, tapi kita nggak dapat pajak 1 sen pun. Kenapa? Karena tidak ada BUT-nya di Indonesia. Gitu. Sudah jelas, Mbak? Tapi tadi yang Bapak contohin itu dia kan nggak punya BUT, nggak punya cabang dan nggak punya agennya. Tapi Ya. kenapa tetap dikenain PPh Pak? Padahal kan harusnya ada BUT atau agennya gitu baru kena PPh-nya di negara sumbernya gitu. Iya, itu yang mana tuh yang saya bilang ada pajaknya? Tadi saya salah dengar ya Pak, tuh gimana ya? Justru itu, dia kalau tidak ada BUT tidak boleh ada pajak di Indonesia. Oh iya, ya. Berarti tadi saya salah dengar, maaf Pak. Makasih ya mungkin, Pak. mungkin yang kamu dengar itu kalau dia bukan bisnis income. Oh. Kalau dia sifatnya passive income, ya misalnya tadi royalti, ya. Kalau dia royalti atau bunga atau segala macam, itu ada di P3B ya. Jadi kalau di P3B itu akan mengklaster penghasilan mana yang kena pajak di Indonesia, mana yang tidak, gitu ya. Nah, kayak royalti tadi saya sampaikan, dia dibagi dua nih, antara negara domisili dengan negara sumber. Berapa persen? Tergantung, ada yang 15-15, mungkin ada yang 10% tergantung dari P3B-nya, gitu ya. Ada yang penghasilan dari properti. Nah, kalau dari properti
itu hanya dikenakan di negara sumber. Nah, gitu ya. Ya kalau misalnya dia bukan BUT gitu, tapi kalau dapat penghasilannya misalnya dari Indo, berarti itu bakal kena ya Pak PPh-nya. Ya, kalau dia jenis penghasilannya adalah properti misalnya. Baik, makasih Pak. Ya, ya tadi ya, untuk hak pemajakan seperti ini, untuk terkait BUT, itu kita concernnya sebenarnya sebagian besar di business income. Ini yang kalian yang paling besar nih. Business income itu bisa perdagangan, bisa jasa, ya kan? Kayak Netflix itu jasa, gitu ya. Kita transaksi jual beli itu perdagangan. Gitu ya, jadi konsep dasarnya no PE, no tax. Ya. Tidak ada BUT, tidak ada pajak. Ya. Izin Pak. Oh ya, silakan. Terus yang pasal 5 ayat 1B tadi itu bagaimana ya Pak? Kayak cost of attraction tadi ya. Ya Pak, yang dipersamakan karena beli langsung gitu Pak. Ya. Jadi kalau dari luar negeri, expiration dia bisa jual melalui BUT, bisa juga dia jual langsung. Nah, gitu ya. Barang sejenis. Tetapi ternyata perlakuan perpajakannya itu tidak sama antara dia jual melalui BUT dengan dia jual langsung. Intinya seperti itu. Kalau dia jual melalui BUT, maka BUT-nya akan kena pajak di Indonesia. Sehingga otomatis apa? Nanti bagian dari BUT yang akan dia terima, kalau kan dipotong pajak. Gitu ya, dipotong pajak di sini. Sementara kalau dia jual langsung ke Indonesia tanpa melalui BUT, dia tidak kena pajak. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi bisnis, enakan mana? Melalui BUT apa langsung? Langsung Pak. Langsung. Pasti mereka milih langsung gitu. Sementara di negara sumber di Indonesia pengennya apa? Langsung atau melalui BUT? BUT. Melalui BUT gitu. Jadi ini kan ada perbedaan ya antara kepentingan negara domisili atau negara luar negeri dengan kepentingan negara sumber atau negara Indonesia. Sehingga di pasal 5B pasal 5 ayat 1B ini untuk meminimalisir adanya upaya dari negara domisili untuk menghindari pajak dengan apa? Dengan dia menjual langsung tanpa melalui BUT di Indonesia untuk barang sejenis. Sehingga di pasal ini disebutkan, walaupun dia jual langsung, kalau barang itu sejenis, maka dianggap yang jual itu adalah dari BUT-nya. Walaupun mungkin secara dokumen segala macam itu langsung nih, nggak melalui BUT, langsung ke ex corporation. Gitu. Ini namanya cost of action. Kita berupaya menarik ke konsep awal gitu ya, yang faktual bahwa transaksinya melalui BUT. Gitu. Jadi untuk menariknya itu perusahaan harus minimal punya 1 BUT gitu ya Pak di Indonesia gitu. Jadi untuk menariknya nih, kalau transaksi bisnisnya itu seperti ini. Kita melihat dari sisi perpajakannya. Jadi kalau kita, jadi Mas nanti kerja di Direktur Jenderal Pajak, pada waktu kita meriksa BUT ini, BUTX, kita jangan melihat, oh omset kamu hanya dari PTX. Salah ya. Kalau kita meriksa berapa omsetnya BUT, omset BUT adalah PT PQR dan PT ABC. Gitu. Tapi kalau ex corporation dia hanya lapor bahwa omset saya hanya dari PT PQR. Gitu. Tapi kalau dari pajak, karena kita bisa lihat pasal 5 ayat 1B, oh omset kamu nggak hanya dari PQR, tapi juga dari ABC. Misalnya PQR dia jual 10M, ke ABC dari ex corporation dia jual 5M. Nah kalau BUT dia lapor penghasilannya berapa? Pasti hanya 10M, gitu ya, sesuai dengan yang dia peroleh dokumennya dari invoice-nya dari PT PQR. Tapi secara pajak, kita lihat, oh kamu BUT-nya omsetnya bukan 10M tapi 15M, itu 10M dari PQR dan
5M dari ABC. Loh, kok ABC termasuk omset saya? Padahal kan itu omsetnya kantor pusat. Nah, ini karena ada prinsip cost of operation di pasal 5 ayat 1B. Gitu, Mas. Nah, satu lagi Pak, mengenai yang time test di agen itu maksudnya apa ya Pak, yang masa time test? Oke, jadi di time test ini itu adalah lamanya berada dia di Indonesia. Jadi sama kayak ini, sama kayak apa namanya, orang luar negeri ke Indonesia. Jadi kalau dia kan orang luar negeri kan bebas aja ya, hari ini datang ke Indonesia, besok udah kabur lagi nih, lusa datang lagi di Indonesia. Nah, jadi lamanya tinggal di Indonesia ini namanya time test. Berapa lama dia akan disebut sebagai BUT. Kalau dia datang ke Indonesia dalam 12 bulan itu hanya 5 hari, kita lihat time testnya di P3B. Oh, P3B syaratnya misalnya hanya 90 hari, baru dia menjadi BUT. Maka dia sudah menjadi BUT atau belum? Baru 5 hari di Indonesia. Maka dia belum menjadi BUT. Gitu. Jadi kita harus lihat dulu time testnya berapa lama di P3B-nya si karyawan tersebut sebagai agen di Indonesia. Nah, gitu. Atau melalui karyawan. Nah, ini makanya harus detail lihat di artikel di P3B. Nah, itu namanya time test. Jadi lamanya dia tinggal di Indonesia, minimum requirement di ketentuan P3B. Gitu, Mas. Terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Ya, silakan, Ruth. Ini Pak, terkait dengan PT berarti apapun nama PT-nya selama dia PT dan berkedudukan di Indonesia pasti subjek pajak badan dalam negeri ya Pak? Ya, betul. Berarti walaupun dia misalkan Coca-Cola atau dan sebagainya itu tetap dianggap subjek pada dalam negeri kecuali disebutkan kedudukannya bukan di Indonesia begitu Pak? Ya, itu jelas di situ ya. Karena hanya syarat formal perdata saja yang menentukan dia sebagai wajib pajak di Indonesia badan ya, terdaftar PT, namanya suka-suka dia ya, nama tidak yang penting ada indikasi dia terdaftarnya di Indonesia dengan biasanya PT. Kalau PT udah pasti Indonesia gitu. CV udah pasti Indonesia, tapi kalau LTD, nah ini berarti asing gitu ya, bukan dari Indonesia. BV asing gitu. Oke, lanjut. Izin Pak. bertanya Bapak. Makasih Pak. Ya, silakan Mbak. Bang, kalau misalnya badan yang didirikan di Indonesia, misalnya ini Bapak, Netflix itu berkebalikan, dia itu dari Indonesia tapi dapat penghasilan dari luar negeri, itu termasuk BSP atau SPPS, subjek pajak badan dalam negeri Pak? Jadi kalau dia lokasinya di mana sekarang? Dia kedudukannya di Indonesia Pak, didirikan juga di Indonesia tapi dia dapat penghasilan dari luar negeri. Nah, jadi kalau dia PTX-nya di Indonesia, dia akan menerima penghasilan dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Ya, sudah pasti PTX-nya ini adalah subjek pajak dalam negeri. Baik Bapak, terima kasih. Kalau misalnya ini Bapak, kalau dia didirikan di Indonesia namun tempat kedudukannya di luar negeri, sehingga dia selama operasionalnya itu di luar negeri Bapak. Ya, jadi kalau dia operasionalnya di luar negeri, PT, ini kan kayak soal kuis ya. Kamu nanya soal kuis yang berarti saya nggak jawab lah kalau soal kuis. Nah, intinya seperti tadi. Intinya untuk WPDN, ya ada dua dia. Ada berdasarkan tempat kedudukan. Kalau kedudukan berarti fisikal, ya kan, di Indonesia. Ada berdasarkan apa tadi, dasar hukum, akta segala macam, gitu ya. Jadi di sini kata-katanya kan atau ya.
Ini kita baca aja bareng-bareng. Ini tricky. Nah, ini dia. Atau ya kedudukan di Indonesia. Lebih jelasnya di sini. Didirikan di Indonesia ya berdasarkan ketentuan Indonesia. Nah, artinya apa? Artinya secara hukum dia aktenya itu ada di Indonesia. Aktenya berasal dari Indonesia. Artinya kalau dia PT berarti berdasarkan ketentuan di Indonesia, ya kan? CP di Indonesia. Gitu. Dimanapun dia ada, gitu ya. Berarti secara akta dia adalah WPDN karena dia didirikan di Indonesia. Atau ini kan atau ya. Atau nanti dia trikinya di sini atau. Jadi kalau dia didirikan di Indonesia kemudian tempat kedudukannya di luar negeri, dia WPDN bukan? Coba. PT tapi dia di luar negeri. Nah, ini dia. SPDN bukan? Ayo. Iya, Pak. SPDN, Pak. Nah, kan kalian jawab sendiri. Ya. Jadi dia didirikan di Indonesia berarti dia ada akta di Indonesia, didaftarkan di Indonesia, sudah memenuhi syarat. Kedudukannya di luar negeri berarti tidak memenuhi syarat untuk definisi kedudukan. Kemudian apakah dia memenuhi syarat SPDN? Nah, ini karena atau berarti dia memenuhi syarat SPDN. Atau sebaliknya tadi, dia berdasarkan ketentuan luar negeri, misalnya LTD. Kemudian dia kedudukannya ada di Indonesia. SPDN bukan? Ayo. Nah, gitu ya. Jadi trikinya kayak gitu. Jadi baca di detailnya seperti ini, kata dan atau gitu ya. Apalagi nanti kalau pajak internasional, ya ada kata may be tax, ya, atau should be tax. Nah, itu hati-hati nih, ada kata-kata maybe berarti boleh, berarti biasanya dibagi dua perpajakannya, ya. Kalau should be tax berarti hanya satu nih, apakah hanya pilih saja atau ya, atau negara sumber. Nah, gitu ya, baca ketentuannya seperti itu. Oke, ini Mas ya, saya nggak mau jawab itu karena kalian jawab sendiri di soal quiz ya. Oke, lanjut. Kalau tidak, soal kuis itu terbuka ya. Saya set jam berapa itu dia? Jam 12. Oke, nih. Juga agak tricky adalah pengecualian untuk subjek pajak. Subjek pajak dikecualikan kalau dia berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kemudian dari APBN atau APBD dan diperiksa aparat fungsional negara. Maka ini tidak menjadi subjek pajak. Gitu ya, contohnya adalah bendahara BLU, BLUD gitu ya, instansi pemerintah ya, maka dia bukan subjek pajak ya, bukan subjek pajak. Jangan tanya ya, Pak Stan subjek pajak bukan, itu adalah soal kuis kalian ya. Saya hanya menyampaikan inti dari Undang-Undang PPH terkait subjek pajak. Izin, Pak. Apa? Kamu nanya, Pak? Ya, mohon bertanya terkait ini. Apa semua syarat harus terpenuhi gitu, Pak? Nah, bagus. Yang keempat ini. Coba ada kata-kata apa, Mas? Dan atau. Nah, dan ini juga tricky. Kalau nanti soalnya akumulasi, kemudian di jawaban yang keempat, dia tidak diperiksa. Tidak diperiksa. Maka dia masuk pengecualian atau bukan? Bukan. Nah, gitu ya. Jadi intinya seperti benar nih. Ini terjadi di lapangan juga di tempat kami DJP. Kita untuk menentukan dia subjek pajak atau enggak, lihatnya di sini. Ada enggak dasar hukumnya? Oh, dia berdasarkan undang-undang. Oke. Kemudian ada enggak dasar sumber dana dari mana? Oh, dari APBN, APBD. Oke. Kemudian lihat dia diperiksa enggak? Kalau gampang, kalian cek aja di sini. Mau apa? Misalnya soal di kuis, nggak usah. Ya, misalnya apa ya? Yang soal tidak ada di kuis TVRI yang saya hilangin kan?
Kenapa? Karena agak dispute. Kita diskusi aja bareng, kan? Saya nggak kasih kuis karena jawabannya agak beda. Kalian cek sekarang, TVRI, apakah ada landasan undang-undangnya? Ada. Gitu. Kemudian apakah sumbernya dari anggaran pendapatan dan belanja negara? Ya. Apakah diperiksa oleh negara apa fungsional? Cek aja, dia di BPK nggak? Nah, gitu ya. Kalau semuanya terpenuhi, maka seharusnya dia bukan subjek pajak. Gitu, misalnya gitu ya. Karena intinya adalah dan di sini. Kalau salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka dia tidak memenuhi syarat sebagai pengecualian di subjek pajak. Nah, sekarang kok dia punya NPWP? Nah, ini dia. Bendahara. Kalau dulu bendahara adalah pemungut ya. Kalau sekarang kita pakai ketentuan terbaru, dia adalah instansi pemerintah yang ada NPWP. Instansi pemerintah dia subjek pajak bukan? Instansi pemerintah dia bukan subjek pajak, tapi dia punya kewajiban memotong atau memungut. Nah, berarti kalau dia pemotong atau pemungut, dia harus punya NPWP, gitu ya. Jadi intinya yang punya NPWP itu bukan berarti dia masuk kriteria subjek pajak, gitu ya. Karena bisa jadi dia adalah pemungut pajak, gitu ya. Jadi tadi ini kok instansi pemerintah punya NPWP, berarti dia subjek pajak dong. Gitu. Nah, kita lihat di sini di PR 04 yang terbaru di sini. Jadi wajib pajak di sini ada orang pribadi, warisan, badan, dan instansi pemerintah di sini. Gitu ya. Ini bukan pembagian subjek pajak ya. Tadi kita udah bahas di awal pembagian subjek pajak di Undang-Undang PPH. Jadi subjek pajak dengan wajib pajak. Nah, ini hati-hati. Gitu ya. Nah, kita lihat di PR 04. Jadi kalau kita mau daftar badan, masuk mana nih di checklist di sini? Oh, FIMA. Cek. Berarti ini adalah wajib pajak badan semua. Jadi bisa dicek di PR 04. Oke. Nah, ini dia update terbaru saya share. Ini karena kalian harus juga memperkaya wawasan ya, walaupun enggak. Saya nggak tahu ini dikeluarkan ujiannya atau tidak ya, karena saya sifatnya kan dosko itu menampung. Siapa tahu di dosen lain dikeluarkan ujiannya. Yaitu yang masalah PMCE ya, yaitu perdagangan melalui sistem elektronik. Ini kaitannya dengan BUT, gitu ya. Jadi selama ini yang kita kenal tadi Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPH, yang kita selalu ngomong BUT, tadi syaratnya apa tadi? Harus ada apa? Syaratnya apa tadi? Supaya dia ada BUT di Indonesia, baik orang negeri, luar negeri maupun badan luar negeri, harus ada apa di Indonesia? Menjalankan usaha. Ya, dan usaha dalam bentuk apa? BUT. Dalam bentuk fisik. Namanya physical presence. Physical presence. Physical presence tadi contohnya apa? Ada banyak tuh itemnya. Kantor, bengkel. Iya, kantor, gedung, bengkel, ya, orang, ya. Itu adalah fisik semua orangnya. Bentuknya harus ada di Indonesia. Namanya bentuk usaha tetap atau permanent establishment. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, termasuk di Undang-Undang Nomor 2, ini kita akan beralih dari namanya physical presence ke signifikan economic presence. Ini kalian harus tahu. Ya. Jadi tidak harus ada fisiknya di Indonesia untuk penentuan BUT. Tapi kita alihkan ke kalau secara ekonomis itu ada dari Indonesia. Jadi, bisa bedakan antara physical presence dengan signifikan economic presence. Bisa bedakan ya. Jadi kalau physical presence harus ada bentuk fisiknya di Indonesia. Bentuknya apa? Macam-macam. Listnya tuh ada dari kantor, ada gedung, ada bengkel, ada orang, ya kan, ada komputer, ya. Itu adalah bentuk fisik yang harus ada di Indonesia. Ini wajib ada di Indonesia. Jadi kalau kita
kita mau mengenakan pajak Netflix pasti tanya tuh, kenapa saya dipajakin? Apa bentuk fisik apa yang saya ada di Indonesia? Nggak ada kok. Semua bayarnya transfer ke luar negeri. Nggak ada di Indonesia, gitu ya. Artinya kita tidak bisa mengenakan pajak penghasilan. Ini pajak penghasilan ya. Kita bicara tadi P3B itu adalah untuk pajak penghasilan PPH, bukan PPN. PPH, pajak penghasilan. Jadi kita tidak bisa mengenakan pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri kalau tidak ada physical presence, tidak ada bentuk fisiknya, tidak ada BUT-nya. Nah ini kita rubah nih dengan Undang-Undang Cipta Kerja karena banyak wajib pajak luar negeri itu tidak mau hadir di Indonesia ya, tidak mau bikin cabang, tidak mau bikin bengkel, tidak mau ada komputernya pula di Indonesia segala macam, tidak mau server naruh di Indonesia ya, sehingga tidak dikenakan pajak, sulit dikenakan pajak, maka kita rubah ke arah significant economic presence, gitu ya. Berarti kalau ada penghasilan secara signifikan dari Indonesia, maka dianggap sudah ada BUT-nya di Indonesia, gitu intinya. Gitu ya. Jadi tidak perlu ada kehadiran fisik, tapi yang perlu adalah kehadiran ekonomik secara signifikan. Ada kata-kata signifikan, artinya kalau kita kasih penghasilan ke luar negeri kalau cuma 1 juta, ngapain BUT ya, nggak signifikan gitu ya. Jadi harus signifikan. Nah, untuk yang sudah ada adalah untuk PPN. Ini cuma pengayaan aja ya. Jadi yang sudah ada untuk PPN, yaitu untuk keadilan ekonomik di dalam per 12 ini jumlahnya sekian ya. 600 juta per hari dan transaksinya adalah dan seterusnya. Gitu ya. Ini diatur untuk PMCE, PPN. Kalau PPH belum diatur. Ya. Jadi di sini kita akan mengenakan pajak untuk transaksi jasa luar negeri dan juga perdagangan luar negeri serta apa? Serta transaksi elektronik PMCE. Gitu ya. Jadi ada 3 nih. Ini semua bisnis income nih, masalahnya adalah tiga-tiganya ini adalah bisnis income. Artinya apa? Artinya kalau bisnis income, kalau dari luar negeri, kalau langsung dikirimkan dari dalam negeri, kena pajak ya? Tidak, Pak. Tidak. Ya. Dia tidak ada pajak, no tax. Sehingga sekarang dari luar negeri itu akan kita arahkan ada BUT-nya dulu di Indonesia. Nah ini dia. Nah gitu. Sehingga kita bisa kenakan pajak. Nah gitu. Jadi kita mau geser nih, yaitu pemberlakuan BUT di sini. Ya, untuk apa? Untuk pengenaan PPH-nya, pajak penghasilan. Yang belum berhasil ya, yang baru berhasil adalah PPN. Kenapa? Karena kita masih di undang-undang yang lama itu masih berkutat pada physical presence. Bentuk fisiknya apa? Kalau nggak ada ya nggak bisa kita kenakan pajak. Gitu ya. Jadi kita akan mau beralih ke physical economic presence, signifikan. Gitu ya. Sini. Bisa bedakan ya antara physical presence dengan significant economic presence itu sekarang kita sedang upayakan ke arah situ. Kenapa sih kita maunya ke significant economic presence saja, bukan hanya physical? Karena wajib pajak luar negeri enggan buat BUT di Indonesia, itu intinya. Ya. Kalian bisa cek tuh browsing di beberapa kasus yang terakhir Netflix ya, itu akan berkutat di penentuan BUT ya. Karena tidak ada kehadiran fisikalnya nggak ada. Oke, ada yang bertanyakan? Ini materinya sudah selesai. Izin bertanya, Pak. Ya, tidak boleh materi quiz ya. Iya, Pak. Untuk mengecek kriteria TVRI itu yang 4 tadi itu, Pak, gimana ya, Pak ya? Misalkan cuma dikasih namanya, cuma dikasih TVRI, terus kita nggak tahu nih apakah dia diperiksa sama pengawas fungsional negara atau tidak. Itu cara ceknya di mana, Pak? Oke,
kan kalian anak milenial, browsing aja tuh. Jadi kalian cek TVRI BPK, ya, audit BPK TVRI, keluar nggak? Pasti keluar. Saya tadi udah cek. Ya, jadi TVRI secara berkala di audit BPK, berarti dia diperiksa oleh aparat fungsional negara. Kemudian kalian cek TVRI landasan hukum pendiriannya apa? Oh, dia berdasarkan undang-undang. Oh, berarti memenuhi syarat yang pertama, yang keempat juga memenuhi syarat. Kemudian saya belum tahu nih, untuk sumber biaya, sumber anggaran ada nggak di online? Harusnya ada juga. Sumber TVRI dari mana? Dia kan nggak iklan, kan? Pasti dari APBN atau PBB. Ya berarti harusnya kedua dan tiga dia memenuhi syarat. Sekarang ada ekonomi, ini komersial, ya. Saya lupa nih, TVRI ada iklan nggak sekarang? Siapa yang nonton TVRI? Kalau dia nggak ada di saya, Pak. Kenapa, Mas? Nggak ada channelnya, Pak. Nah, ya TVRI ternyata bukan nggak ada channel, kalian sengaja hilangkan channelnya ya. Jadi karena nggak pada ditonton, jadi dihilangin aja daripada susah skip ya. Jadi kalau dulu kan TVRI nggak ada iklan ya, pasti sumber dananya dari negara. Nah, jadi untuk ngeceknya tadi kalian browsing aja ya. Kalau yang di audit fungsional, kalian cek sekarang itu ada itu di audit BPK berapa kali ya. Terus soal kuis RRI ya, kalian tinggal cek RRI di audit nggak gitu ya. Ini kan clue ya, saya nggak ngasih tahu kuisnya kan. RRI ada iklan nggak? Kalau nggak ada berarti sumbernya dari APBN, APBD gitu ya. Kemudian berdasarkan apa dia didirikan? Begitu, Mas. Oh iya Pak, satu lagi Pak, cara membedakan bukan siap. bisnis income sama bisnis income itu gimana Pak? Oke, caranya kosong. Nah, di sini kita. Cara melihat adalah di P3B. Nah, di P3B kalian buka tuh atau tax treaty. Cara membedakan dia ini banyak jenis penghasilan di situ. Ada dari bisnis income, ya, ada yang dari properti, ya kan? Ada yang dari asuransi misalnya, ada yang dari guru, dosen apa sih ini? Di beberapa artikel gitu ya banyak. Ada yang setelah kalian bisa identifikasi di tax treaty jenis penghasilannya ada macam-macam ya. Saya lupa tuh ini macam-macam, ada properti, asuransi, ada atlet, ya, ini detail banget ya tuh. Ya. Nah setelah kalian lihat di sini jenis penghasilannya, kalau bisnis income tadi ada dua ya, ada perdagangan dan jasa, ya kan? Ini bisnis income tuh sama seperti transaksi biasa, ini transaksi jual beli biasa. Jual belinya kan kita kalau dari PPN ada barang atau jasa, ya kan? Nah setelah kalian bisa lihat jenis penghasilannya, kalian lihat perpajakannya. Tadi ada maybe tax. Kalau maybe tax berarti dibagi dua perpajakannya. Ada yang hanya satu, ya, subject tax. Artinya hanya satu negara yang akan mengenakan pajak. Gitu ya, bisa lihat di artikel tersebut. Nah, yang mungkin akan ditanyakan kalau perdagangan udah jelas ya. Jadi kalau perdagangan itu adalah bisnis income, itu tidak ada dispute. Ya, bisnis income. Aduh, ini kenapa begini? Terus. Kalau perdagangan itu adalah typical business income. Ya nggak bisa kalian potong kan? Kita beli komputer nggak mungkin kalian bayarnya kurang. Yang agak dispute di lapangan adalah membedakan antara jasa. Jasa ini ada business income, ada yang tidak. Misalnya kalau kalian lihat di situ ada atas royalti, kemudian jasa teknik. Nah, jasa teknik yang biasa dispute, termasuk waktu saya di PMA ya. Jasa teknik, nah, itu bisa lihat di artikelnya, di tax treaty. Ya, jasa teknik ada tersendiri, ya. Dia itu bisa masuk ke dalam
perpajakan yang dibagi dua. Jadi Indonesia bisa dapat. Tapi kalau masuknya ke bisnis income, maka perpajakannya harus dikenakan pajak di negara domisili di luar negeri. Nah, jadi akan tarik-tarikan nih atas suatu transaksi jasa di laporan keuangannya ada jasa ke Singapura. Nah, perusahaan akan memandangnya ini jasa ke Singapura ini bisnis income loh, sehingga saya nggak kenakan pajak, nah, gitu ya. Tapi orang DJP bilang, oh jasa ke Singapura ini bukan bisnis income tapi jasa teknik, sehingga harus dikenakan pajak di Indonesia juga. Nah, gitu. Ini dispute-nya di situ. Yes. Jadi ada beberapa jasa yang memang agak dispute sampai sekarang, itu penentuan dia bisnis income atau bukan. Ya, untuk jasa ya. Tapi kalau untuk perdagangan itu udah jelas, itu tidak ada dispute. Kalau perdagangan pasti bisnis income yang hanya dikenakan pajak di negara domisili. Gitu, Mas. Siap dipahami, Pak. Ya, nanti kamu baca-baca aja di artikel di Google misalnya, lihat itu terkait bisnis income ya, termasuk dispute di pengadilan pajak ya, terkait ini tadi jasa teknik nih paling banyak nih. Penentuan jasa teknik, royalti, nah itu sering banyak dijadikan dispute. Itu tadi, karena kita tarik-tarikan nih antara negara domisili atau luar negeri dengan Indonesia sebagai negara sumber. Siapa sih yang mengenakan pajak? Ya, ada lagi? Ada lagi ditanyakan? Ini BUT mungkin agak ini ya, perlu pendalaman lebih lanjut transaksi pajak internasional. International tax, kalian bisa lihat reviewnya, kemudian lihat tax treaty-nya, kemudian ada hak pemajakannya. Ya, siapa? Negara domisili atau sumber? Biasanya negara domisili itu adalah luar negeri, istilahnya ya. Kalau negara sumber ini Indonesia, source country. Saya jaringannya putus-putus atau enggak ya? Kedengaran jelas nggak? Tadi Pak di tengah-tengah agak tersendat-sendat. Oke. Jadi mungkin saya ulangi sedikit ya. Jadi intinya untuk bisnis income ini ada dua, yaitu perdagangan dan jasa. Ya. Kalau yang perdagangan tidak ada dispute biasanya karena udah jelas ya. Ada barang fisik, barang yang kita jual beli gitu ya. Sementara untuk jasa ini banyak dispute karena jenis jasa untuk bisnis income itu bisa dilarikan ke jenis jasa yang lain yang secara perpajakannya itu tidak termasuk bisnis income. Ya, misalnya jasa teknik, ya, mungkin royalti gitu ya. Dan itu biasanya berakhir di pengadilan pajak dalam penentuan dia bisnis income atau tidak. Hanya secara pembelajaran ini kita tidak belajar untuk membahas kasus per kasus ya. Biasanya nanti kalian akan buat di riset. Ini salah satu yang saya bimbing untuk skripsi, itu membahas kasus perpajakan internasional terkait kasus PLN yang kemarin. Ya. Itu terkait tax treaty. Nah, itu adalah penggunaan tax treaty di Nederland terkait pinjaman, ya, bunga pinjaman. Nah, ini kalau misalnya kalian nggak nanya, saya tambahkan nih kasusnya. Kalau masih sanggup menerima kosnya. Nah, jadi gini nih. Ini luar negeri, ini dalam negeri. Ini PTX, ya, saya samarkan. Jadi kalau PTX butuh dana, dia kan bisa pinjam, ya kan? Pinjam. Kalau pinjam, berarti pada waktu dia bayar, ada bunga. Dipotong pajak kan? Pasti kita potong pajak. Nah, kan gitu ya. Nah, pada waktu kita bayar bunga, kalau ke dalam negeri, dipotong pajak dalam negeri, pasal berapa? Kalau dalam negeri? Ayo.
saya ada protes dari teman-teman dosen dosen ALK nih, katanya ada kelas yang ditanya sudah dapat output belum? Belum. Ada yang bilang sudah. Loh, harusnya pada sudah dapat output semua ya. Ini selalu saya tanya nih, biar jelas, bunga itu dipotong berarti ada pemotongan. Ya, pajak pasal berapa kalau dalam negeri? 4 ayat 2, Pak. 4 ayat 2 Bapak. Ina. Ayo, PTX dia bayar bunga, dia akan motong pajak, berarti dia motong pajak atas bunga, berarti bunganya itu dibayarnya bukan kepada bank. Ini bukan bunga bank loh, ini PTX. 23. Ayo, nah 23 ya Pak? iya 23 kok masih, coba lihat ya, berarti kan masih bingung. Bank dapat penghasilan bunga, ya kan, bunga dapat penghasilan bunga dari kita. Pada waktu kita ngasih bunga ke bank, ya kan, kita potong pajak nggak? Kayak kamu minjem buat beli motor, kan bayar bunga tuh bisa dari bank. Waktu bayar bunganya tuh kamu harus bayar 100.000 tiap bulan. Dipotong pajak nggak? Kamu potong nggak? Misalnya, oh saya potong 10% jadi bayar ke bank 90.000, dipotong nggak? Ayo. Tidak. Ya enggak, kalau kalian potong pasti datang apa ke kalian nih? Debt collector, ya kan? Woi, nagih 10.000-nya mana? Ya kan? Pasti nggak dipotong. Artinya bunga ke bank itu bukan objek pemotongan. Pengecualian, kalian baca nanti. Pengecualian salah satunya bunga ke bank, nggak boleh dipotong. Gitu ya. Nah, sekarang saya balik. Waktu kalian naruh uang di bank akan kasih bunga. Lihat alurnya. Nah, waktu bank ngasih bunga ke kalian, karena kalian ngasih simpanan ke situ ya, nabung, deposito, dipotong pajak nggak? Misalnya bunganya 10.000, dipotong pajak nggak? Iya, dipotong. Itu 90.000. Ini pasal berapa? Ayat 2. Nah, ini baru 4 ayat 2. Bisa lihat. Jadi kalau ke bank, kita bayar bunga nggak bakal dipotong pajak, ya, karena itu adalah pengecualian. Tapi kalau bank ngasih bunga ke kita akan dipotong pajak, itu pasal 4 ayat 2. Bank karena final. Nah sekarang bunga PTX sudah jelas, PTX adalah bukan bank. Dia ngasih minjam dari PTY. Nah, ya kan? Pada waktu ngasih bunga dipotong pajak. Nah, pajaknya pasal berapa? Pasal 23. Gitu. Nah, sekarang saya bingung. Kalau dia pinjamnya dari Limited, ngasih pinjaman, waktu bayar bunga dipotong pajak nggak? Tidak. Ayo, bunga ke luar negeri dipotong pajak nggak? Bunga Iya. itu, Penghasilan. ya. Jadi bunga itu bukan bisnis income ya. Bunga itu bukan bisnis income. Jadi dia akan dipotong pajak pasal berapa? 26. Iya, betul. Pasal 2. Ini jangan sampai lupa. Lihat ya. Ada pasal 4 ayat 2, ada tidak dipotong, ada pasal 23, ada pasal 26. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kasusnya adalah ternyata PTX ini itu dia buka lagi di sini namanya PTX. Kemudian dia pinjam. Kasih bunga ke X, bunga di sini. Dipotong pajak nggak? Ayo. Jadi transaksinya di luar negeri. Nah, gitu ya. Nah, kalau dipotong atau enggak, kalau saya tanya dipotong enggak, ini jawabannya kalian harus lihat di P3B. Ya.
Nah, P3B antara Indonesia dengan negara tersebut. Nah, gitu ya. Ternyata kalau dia transaksinya ke luar negeri, di negara tersebut, itu disebutkan bunganya itu ternyata 0%. Nah, ini dia masalah. Jadi kalau saya pinjam langsung ke luar negeri, saya akan potong pasal 26. Pasal 26, tarifnya berapa persen? Siapa yang tahu? 20. Sementara kalau saya pinjamnya langsung di negara X, tidak dipotong atau dipotongnya 0%. Sekarang pilihnya yang mana? Saya pinjam langsung atau saya pinjamnya dari luar negeri? Ya. Enakan saya pinjam langsung dari Limited atau saya alih dulu ke PTX luar negeri ini, baru saya pinjam. Halo, tes. Apakah suara saya terdengar? Dari PTX luar negeri, Pak. Iya. Daripada saya motong 20%, mendingan saya dirikan di luar negeri, baru saya pinjam dana. Nah, ini dia. Ini tricky ya kan? Boleh nggak kayak gini? Boleh-boleh aja gitu ya, kan namanya juga bisnis ya. Tapi cara perpajakan gimana? Nah, itu yang diangkat di riset. Banyak kasus-kasus kayak gini nih. Jadi supaya menghindari pajak. Nah, gitu. Namanya tax avoidance. Itu banyak di riset ya, untuk menghindari pembayaran pajak. Oke ya, jadi kalian harus bisa ini membedakan pasal-pasal output ya. Jadi kalau ditanya sudah belajar output belum? Udah gitu ya. Tapi mungkin agak bingung ya. Ada pasal 4 ayat 2, padahal ini bunga. Nah ini bunga ada pasal 23 juga ya. Terus bunga ada pasal 26 ya. Terus bunga ada yang dikecualikan. Nah ini bingung nih mana. Ya, jadi mudah-mudahan dengan ilustrasi ini bisa jelas bahwa untuk bunga tergantung ya. Ada yang tidak dipotong pajak, ada yang dipotong final, ada yang dipotong 23, ada yang dipotong 26. Ya. Oke. Nah, ada pertanyaan. Ini kasus ya. Ini kalian bisa riset. Kasus pajak kendaraan sini banyak banget. Cukup menarik bagi yang mau ya. Kalau saya kemarin KTTA banyak yang riset terkait pandemi output ya. Jadi harusnya sudah belajar pajak semua gitu. Kalau ditanya, saya nggak tahu kelas berapa ini. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk materi sum? Ini jaringannya putus-putus ya. Pada dalam negeri, BUT timbul berakhirnya badan dan non-subjek pajak. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya mau cek absen dulu. Ada pertanyaan? Rudi, nggak ada pertanyaan? Bisa kamu, tadi udah nanya. Ada pertanyaan lagi nggak, Rudi? Kalau nggak ada, saya cukupkan. Saya lihat absen dulu. Diva belum. Zakban. Farhan. Juwan. Bagus. Safira. Ini saya sebutkan ada semua ya? Apa? Ada. Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk yang Zoom. Kalau masih ada pertanyaan, silakan kalian WA. Termasuk untuk yang hasil kemarin ya. Oke, kuisnya juga saya buka. Silakan dikerjakan. Ya. Terima kasih semua. Selamat siang. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.